Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi mura'atil amwali wal iqaril mamlukat wal aulatil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yahsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Shadaqal adzim wa shadaqa rasulin karim. Jamaah salat subuh tamu undangan Allah ingkang kawula hormati, monggo kita sareng-sareng ngujuaken raos syukur alhamdulillah dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing injing menika kita saged karoyo-royo rawuh wonten Masjid Lu'lu'ah menika kanthi raos seneng lan seneng. Leres mboten Ibu Bapak? Napa wonten ingkang susah? Mboten remen. Remen tok napa remen sangat? Sangat remen nggih. Itulah yang kita rasakan. Panjenengan napa ngraosaken udara masuk wonten paru-paru panjenengan? Tasih saged ambekan? Alhamdulillah. Dinten menika nikmat yang kita rasakan betul-betul nggih menika nikmat sehat. Nikmat sempat sehat, sempat. Wah, niki luar biasa. Tidak semua orang dapat nikmat sehat. Sekalipun kita merasakan pegel, ngeluh, keju, nggih. Wonten sing ngraosaken? Biasa nggih. Menika mawon panjenengan raosaken sebagai nikmat nggih. Nek mumet dipun pegang mustakonipun kangge dipijet-pijet, astagfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kali zikir menika saya ngraketaken kita dumateng ngarsanipun Allah bahwa nikmat sehat, ilang mumete, ilang pegele niku betul-betul nikmat yang kita rasakan. Pegel-pegel mawon kita masih tetap merasakan itu adalah nikmat. Karena kita bisa membedakan raosipun sakit lan raosipun sehat. Maka nikmat kesehatan ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang kita rasakan. Maka sebaliknya, bagaimana kita bersyukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Niki
paling senior niku yuswanipun pinten niki? 75, 80 nggih. Nggih kita sepakati 8 dosa nggih Bu. Nggih. 8 sibalan wonten. Alhamdulillah. Nggih, sejak lahir dugi seniki terus bernafas nggih Bu. Nggih, nikmat itu kita rasakan sejak 0 tahun. Dari yang 10 tahun ini, adik tadi yang komat ini 12 tahun nggih, Dik? 10 tahun. 10 tahun, ada yang 25 tahun, 30, 40, 70, 80. Alhamdulillah. Menika mboten nate kendat-kendat anggen kita bernafas. Niku artosipun Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada kita tidak pernah putus-putusnya. Maka syukur kita mestinya tidak pernah putus-putusnya untuk memanjatkan syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, menika ingkang sepindah kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan secara langsung, secara tunai. Bahkan saat ini niku sudah sangat konkret nggih. Niku wonten gelas pethak napa gelas coklat niku. Coklat nggih. Kalih bungkusan. Wah. Niku nikmat yang langsung kita rasakan nanti. Tapi monggo panjenengan raosaken monggo. Nggih, monggo. Kula tak mungkin mawon. Alhamdulillah, niki adalah nikmat yang nyata yang kita rasakan, yang langsung tunai dibayar oleh Allah. Maka kalau kita beriman kepada Allah, Allah akan menambah nikmat kita. Wa may yashkur fa inna ma yashkuri li nafsi. Sing sapa wonge syukur jatosipun syukure nggih kangge awake dhewe. Kita bersyukur itu kembali kepada diri kita sekalian. Kita melakukan kebaikan kembali kepada diri kita sekalian. Demikian juga kita melakukan kejahatan kembali kepada diri kita sekalian. Maka dari itu nikmat yang Allah anugerahkan menika sampun leres kita rawuh wonten Masjid Lu'lu'ah menika kangge salat subuh berjamaah. Niki yakin kula 100% ini adalah orang yang dipilih oleh Allah. Amin. Panjenengan niku bukan orang bain-bain. Penduduk Klimut nggih leres Pak. Klimut niki pinten warganipun? 300 atau jumlah kakak? Wah, 100 kakak nggih. Nggih. 100 kakak, setiap kakak 3 minimal atau mungkin ada 5, 48. Nggih, 150-an ngaten nggih. Nah, panjenengan ini adalah yang terpilih. Maka kita syukur betul dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalipun sholawat serta salam kita aturaken dumateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang bekta ajaran Islam, ingkang bekta dumateng kita sedaya ke jalan kesainan, kepada kebaikan, kepada keselamatan, kepada kedamaian, kepada ketentraman, kepada kesejahteraan dunya lan akhirat. Kanjeng Nabi ingkang nuduhaken kita sedaya supados gesang menika untuk menyiapkan kehidupan akhirat. Ad-dunya balaghun ilal akhirah. Dunya menika wasilah sarana kangge setiap pribadi utawi menungso menika
nyiapaken bekal ingkang sae-saenipun. Nggih menika ahsanu ngamala. Sebaik-baik amal yang kita lakukan itu kita siapkan untuk menyongsong kehidupan akhirat. Kalau wau wonten surat Al-A'la, walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka kehidupan akhirat menika dipun utamaaken atau dipun gatosaken sangat-sangat. Jadi kehidupan akhirat harus kita perhatikan dengan baik-baik. Karena di dunia ini adalah tempat bagi kita beramal. Sebagian kita bisa menikmati hasil dari amal kita. Contohipun panjenengan beramal bekerja. Nopo pikantukipun? Arto. Panjenengan nanem pantun. Nopo ingkang dipun pikantuk? Panen. Panene ngrembaka. Dipun hasilnya maksimal pertanianipun, dapat dijual, sebagian dimakan sendiri. Ini kita melakukan pekerjaan dan langsung mendapatkan keuntungan. Nah, demikian juga kalau kita melakukan kejelekan, nah, kejelekan itu juga akan kembali kepada diri kita masing-masing. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sing sapa wonge nindakake kesaenan sak klenteng, sak wiji napa sak biji atom, mboten ketinggal niku. Kesaenan yang kita lakukan, Allah akan membalas lebih baik dari apa yang kita lakukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dibalas lebih baik khairan yarah. Jadi nek panjenengan nika nglebetaken arta wonten kenceleng menika sak triliun, sak miliar, santon ngantos sak 1000. Seniki mboten wonten sak rupiah nggih. Pun mboten wonten. Paling 1000 napa 500 nggih. Wah niku dibalas oleh Allah khairan yarah. Lebih banyak lagi yang akan dilipat gandakan kepada kita peroleh. Lebih baik. Niki remen napa mboten? Nek panjenengan nindakake kesaenan kok diwales luwih apik. Wong diwales pas mawon wis seneng, apalagi ditikel-tikelaken. Nah inilah yang harus kita motivasi kiambak-kiambak, monggo kita ngrembokaken bagaimana masjid kita itu kita makmurkan. Karena kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Sebalikipun, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi ayat yang ketujuh tadi famay ya'mal nggih, bukan wa ma. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan kejahatan dibalas setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Nah, niki harus kita perhatikan, harus kita betul mawas diri. Dados kita harus hati-hati saged milih
napa ingkang sae kangge bekal kita sedaya, napa ingkang awon harus kita tinggalkan dan harus kita jauhi. Maka yang kita produksi itu adalah seperti lebah, madu dan royal jelly. Ngertos lebah nggih, Bu? Nah, lebah menika dipun contohaken Allah Subhanahu wa taala sebagai gambaran yang bisa diterima, yang bisa diikuti atau yang bisa dicontoh kangge tiang-tiang ingkang beriman dan bertakwa kepada Allah. Filosofine nipun napa? Maknanipun napa? Lebah menika hewan ingkang mencari makan di mana saja, tempat yang dia berada itu tidak nate ngrusak. Leres mboten leres? Betul. Orang yang beriman dan bertakwa niku anti melakukan kerusakan di mana saja. Tapi sebaliknya yang dia lakukan, dia perjuangkan adalah kesainan-kesainan, yaitu menghasilkan royal jelly. Royal jelly-nya itu adalah sari dari madu yang paling berkualitas tinggi, yang bisa menyembuhkan orang-orang. Maka di dalam surat An-Nahl disebutkan bahwa manfaat dari madu dan lebah itu adalah sangat bermanfaat bagi manusia, bisa menjadi obat. Nah, itulah orang-orang yang beriman, harus bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi lingkungan kita masing-masing. Mulai kita toto saking dalam kita masing-masing, keluarga kita, tangga tepalih kita, lingkungan kita lebih luas, hingga masyarakat lebih luas. Kalau keluarga kita sudah baik, maka sumrambah dumateng tangge tepalihipun menika. Jadi orang yang beriman adalah orang yang senantiasa menghasilkan kebaikan, yaitu ahsanu amala, amal yang terbaik. Maka sebaliknya tadi, orang yang berbuat jahat, dia berbuat jahat untuk dirinya sendiri, karena baik dan buruk akan kembali kepada kita sedaya. Nah, di dunia tidak bisa memetik langsung, ada memang sebagian yang bisa kita petik. Contohipun, panjenengan infak dados remen atinipun napa gundah? Seneng nggih? Napa melih infak panjenengan langsung dipun unjuk lan dipun dahar menika. Nek kita donasi untuk Palestina napa contohipun, nggih bantu sederek-sederek kita ingkang nandang duh kita karena perang saben dinten. Kita kan bebas nika nggih. Mau salat 5 waktu di masjid itu enggak ada halangan. Tapi sederek-sederek kita wonten Palestina menika nggih. Badhe teng masjidnya dibom. Ah, pripun niku? Sanak sederekipun sami sedo. Nah, maka kita alhamdulillah negara kita aman. Sholat berjamaah bisa kita tunaikan 5 waktu berbondong-bondong ke masjid. Maka salah satu amalan agar kita selamat itu adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Kita kembali tadi surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8 nggih. Nah, menika wonten ing enjing menika kawula badhe nyampeaken setunggalipun ayat ingkang wonten surat At-Taubah surat yang ke-8 ke-9 ayatipun ayat 18 ingkang sampun kula aturaken wonten ngajeng menika. Monggo kita sareng-sareng nggih dipun lafalaken. Ingkang ngantuk monggo dipun seruput riyen unjukanipun. Nggih. Monggo kita sareng-sareng nggih nganti alon-alon kula waos panjenengan ngikuti.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas sholata wa ataz zakata walam yahsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sampun ngertos artosipun? Monggo kita resapi sareng-sareng. Pertanyaanipun, siapa orang-orang yang memakmurkan masjid? Nah, niki. Sapa sih sing wong-wong makmurke masjid menika? Apakah kita juga termasuk golongan itu? Insya Allah. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya siapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah? Man amana billahi, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Nek panjenengan tindak masjid, iman napa mboten? Yakin pasti beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu hanya menyembah Allah, tidak menyembah kepada selain Allah, tidak mempercayai adanya sesuatu yang lebih mempunyai aji lunuwe. Panjenengan mboten angsal ngeyakini jimat menika saged ngelindungi kita. Kita percaya pada tempat-tempat tertentu yang mempunyai nopo istilahipun Pak, sesuatu angker atau mistik nggih. Maka manungko puja dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Karena menapa? Tiang ingkang beriman mempercayai selain Allah sebagai pencipta menika sami kalih seperti digambarkan wonten surat Al-Ankabut, orang-orang yang berlindung di sarang laba-laba. Orang yang beriman selain kepada Allah itu seperti sarang laba-laba. Alhamdulillah masjid luang mboten enten laba-laba nggih. Nek panjenengan gatosaken bagaimana rapuhnya laba-laba wonten griya kita napa wonten tempat-tempat yang kita dihembus angin mawon pan sampun kocar-kacir rumahe. Maka itu digambarkan orang yang beriman selain kepada Allah. Maka kita sudah leres, sudah betul hanya mengimani Allah saja. Maka ini harus kita bakohkan, harus kita kokohkan supaya betul-betul nancep wonten ati kita sedaya bahwa hanya qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah ingkang esa. Di dunia ini hanya ada dua eksistensi atau keberadaan. Yang pertama adalah Khalik. Sinten? Khalik menika pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah semuanya adalah makhluk
yaitu yang diciptakan oleh Allah. Sinten niku Allah? Huwal awalu wal akhir. Allah itu adalah yang awal dan yang akhir. Jadi yang mengawali kehidupan, yang mengakhiri kehidupan ya Allah Subhanahu wa taala. Wal batinu wa dhahiru. Allah itu adalah yang maha batin, yang nek panjenengan kerenteking ati napa badhe nindakake sesuatu menika panjenengan pasti langsung ditangkleti kowe melakukan kebaikan atau tidak. Panjenengan badhe tindak masjid menika langsung aku tindak masjid ora masjid kok ora. Nah, nek mulai ini ora jadi ora ya. Mulai ini masjid jadi masjid. Nah, ini kita selalu ditanyakan hati nurani kita itu ketika melakukan apa saja, beramal atau orang. Akhirnya orang. Nah, maka di hati kita sudah. Maka dikatakan iftatif qob baka. Mintalah fatwa pada hatimu. Iki aku kok ora enak nggih. Nek orang ning masjid aku ya melek mun jam 3:30 ya krungu adzan, ya awake ya sehat, ya duwe duit nggo infak. Nek ora ya ora apa-apa. Yang penting datang. Tapi insya Allah memberikan kerenteking hati kita sebagai fatwa untuk kita lakukan. Maka apa saja yang kita lakukan jatosipun sudah dielekke. Kowe nglakoke kebaikan atau kejahatan atau kejelekan itu sudah kita ketahui sebelumnya. Hanya saja biasanya kerenteking hati kalah kalih napa kebutuhan ataupun keinginan kita. Ora usah ning masjid kon rodok pegel, sikile rodok loro, matane rodok ngantuk. Niku setane ganduli hati kita secara halus sekali menggelincirkan kita. Maka kita beriman selain kepada Allah ini dampaknya luar biasa. Karena beriman kepada Allah tidak ada yang bisa menolong. Siapa yang bisa menolong? Maka kul huwallah Allahus somad. Allah itu tempat menggantungkan segala sesuatu. Nek panjenengan nyuwun Raja Brana, napa niku? Nggih, segala harta benda yang kita butuhkan nyuwun dumateng ngarsanipun Allah. Berdoa kepada Allah lan nindakake pekerjaan yang bisa mendatangkan manfaat. Maka insya Allah kita akan mendapatkan rizki yang berkah. Berkah niku tidak hanya banyak, tapi banyak atau sedikitnya itu membawa dampak kepada ketentraman dan timbulnya kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi tidak hanya berhenti pada apa yang kita lakukan, tapi dampaknya kebaikannya terus banyu mili. Maka infak yang kita keluarkan itu adalah akan menjadi banyu mili amal kesainan kita sedaya. Jadi idza matabnu adama ing qata amaluhu. Sak temene sapa wange sing menungso itu sedo, semua amalnya akan terputus. Illa bisalasin sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bih, waladun sholihun yad'ulahu. Jadi semua anak Adam itu amalnya akan terputus. Kecuali 3 perkawis, yaitu sedekah jariyah. Sayur ingkang panjenengan tasarruf wonten masjid, napa mawon ingkang kita tasarrufkan ke masjid untuk kebaikan, maka terus akan mengalir pahalanya. Wakaf Masjid Lu'lu'ah menika panjenengan urun semen,
urun krikil, urun watu, urun pasir, urun tenaga menika dados amal yang terus akan mengalir. Niko sangat nyenengke nek beramal menika. Ingkang kaping kalipun adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu manfaat. Panjenengan gadah nopo pengetahuan yang bermanfaat ditularke, diberikan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi cerdas, menjadi soleh dan solehah, menjadi qurrata ayun, sedap dipandang mata dan menggembirakan orang nyusahke wong tuwa. Nah, itu ilmunya akan bermanfaat. Kita mencari ilmu di masjid kita melalui majelis taklim seperti ini, subuh berkah, maka kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita dapatkan di sini kita amalkan menjadi laku urip, menjadi rabuking jiwa kita. Jadi panjenengan rawuh menika sedang merabuk jiwa kita, memupuk supaya jiwa kita itu tumbuh subur kebaikan-kebaikannya. Maka kebaikan ini akan terus mengalir keberkahannya selama-lamanya. Jadi itu orang yang beriman kepada Allah. Yang berikutnya, orang yang memakmurkan masjid adalah juga amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada hari akhir. Ya, ada yang awal pasti ada yang akhir. Ada kelahiran pasti ada kematian. Ada kehidupan pasti ada kematian. Itu sudah suratan takdir atau sunatullah. Jadi kita beriman kepada hari akhir, dampaknya apa? Kita harus hati-hati karena apa yang kita tindake sak menika nggih akan kita petik benjang. Nah, kalau di dunia adalah tempat beramal, sebagian kita menerima balasan dari kebaikan yang kita lakukan. Contohnya pun kebaikan akan dibalas. Nah, panjenengan melakukan kebaikan di sini dibalas, diparingi snack lan oleh-oleh saking takmir menika. Nah, niki alhamdulillah berkah. Kita harus iman kepada hari akhir. Wa aqamas shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi tidak hanya menunaikan sholat tapi mendirikan. Man aqama sholah atau orang-orang yang mendirikan sholat itu sama sedang mendirikan agama. Maka siapa yang meninggalkan sholat, maka seperti orang yang merobohkan agama. Jadi sholat 5 waktu itu adalah kafarat bagi sholat 5 waktu berikutnya. Jadi panjenengan sholat subuh menika akan menghapuskan dosa-dosa kita dari sholat isya sampai sholat subuh menika. Selain dosa syirik, dosa yang menyekutukan Allah, itu dipun hapus. Jadi kalau kita meninggalkan sholat, maka ini sama dengan merobohkan agama. Nah, sesibuk apapun kita melakukan pekerjaan, kegiatan, maka kita tidak boleh meninggalkan sholat. Sepakat nggih Bu, Pak? Nggih, monggo kita ikhtiarkan, berusaha sekuat mungkin, sekeras mungkin agar kita bisa menunaikan sholat tepat pada waktunya. Syukur kita bisa berjamaah di masjid. Maka ini kita harus menguri-uri jamaah di masjid. Monggo ibu-ibu nek sing longgar mboten kagungan pambengan napa-napa wektale salat, monggo tindak masjid sareng-sareng. Nek ngelihat dari rumah masing rumah itu ada putih-putih keluar rumah itu ketoke apik banget ya. Sanes kuntul nggih. Tapi adalah ibu-ibu yang pakai mekena putih tindak masjid niku. Rasane teng ati niku celes nonton mawon itu wis tenang, wis ayem.
maka itu akan memberikan dampak dumateng lingkungan kita masing-masing. Jadi orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang mendirikan sholat. Sebaliknya orang yang tidak memakmurkan masjid, dia pasti hadamatin, merobohkan agama, tidak menunaikan sholat. Maka sholat ini menjadi tiangnya agama yang harus kita lakukan. Kemudian wa'ata zakah, mereka-mereka yang menunaikan zakat. Ya, zakat dalam arti yang luas adalah segala yang dikeluarkan untuk memohon, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti yang khusus ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan pada saat bulan suci Ramadan dari siapa saja yang lahir pada bulan suci Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri, wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, itu makanan pokok yang biasa dipun dahar. Maka itu zakat wa atas zakah. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan karena perniagaan. Panjenengan gadah tokone setahun sudah berjalan, keuntungannya ngluwihi 85 gram emas. 1 tahun keuntungannya mencapai 85 gram emas. Kalau sampai itu nisabnya, maka wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Panjenengan panen pantun, pantunipun sabinipun sawahe diairi dari hasil tanda hujan, maka zakatipun adalah 5/5%. Lah nek pertanian panjenengan itu ngangge nyedot, ngangge diesel, semua airnya itu panjenengan usahakan sendiri, maka zakatnya adalah 10% zakat pertanian setiap panenipun. Monggo itu kita biasakan, kita salurkan, karena itu bukan milik kita sejati. Itu adalah bolot, itu adalah daki-daki, itu adalah regetan yang nempel wonten jiwa lan harta kita sedaya. Maka zakat itu adalah untuk membersihkan jiwa kita, diri kita, harta kita. Jadi zakat itu seperti panjenengan mandi, bersuci. Itu adalah untuk mensucikan harta kita dari hak-hak orang lain, yaitu 8 asnaf, fakir miskin dan lain-lain, yatim piatu. Jadi siapa yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Orang-orang yang berinfak tadi, mau bentuknya sedekah jariyah maupun infak. Sedekah itu bisa berupa fisik, berupa non fisik. Non fisiknya kados panjenengan niku nek papasan kalih sederek rencang maupun sinten kemawon uluk salam, assalamualaikum kalih mesem ataupun guyu. Jadi senyummu adalah sedekah bagi kita sekalian. Jadi sedekah ingkang paling gampang niku mesem, guyu. Ampun guyang-guyu dewe. Nah, tapi bermuka manis terhadap lawan bicara kita itu adalah merupakan sedekah. Nah, ini. Jadi bisa berupa fisik dan non fisik. Jadi wa'ata zakah. Kemudian siapa lagi yang orang-orang yang memakmurkan masjid walam yahsya illallah, yaitu orang-orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, nek orang yang sudah tidak takut kepada Allah, pasti mereka lebih banyak kejahatanipun daripada kebaikannya. Orang yang takut kepada Allah, takutin apa? Takut akan siksa Allah. Takut akan kita tidak mendapatkan bagian dari surga.
yang dijanjikan Allah. Nah, maka kita harus berikhtiar, harus berusaha. Takut kita adalah takut untuk berbuat yang maksiat, karena itu akan membawa dampak kejelekan kepada kita. Takut akan adanya azab Allah, takut akan adanya siksa Allah, takut akan adanya neraka. Tapi sebaliknya, kita merasa tenang dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, karena kita akan dijanjikan oleh Allah, yaitu surga Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Jannatun Aden, panjenengan ngejak keluarga panjenengan tindak masjid, tindak jamaah, majelis taklim niku sami kalih menyiapkan surga nggih menika surga Jannatun Aden. Surga yang diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang soleh dan solehah. Leluhur lan anak-anakipun keturunannya besok iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benjang badhe dipun kumpulaken. Terakhir menika adalah fangasa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mereka-mereka itulah orang-orang yang akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak keuntungan yang kita rasakan. Maka monggo kita sareng-sareng ngrembokaken jamaah sanak sederek ingkang dereng saged tindak wonten masjid, monggo dipun tangletaken napa ingkang dipun raosaken. Kita ajak tindak masjid sareng-sareng kangge nyiapaken bekal kehidupan akhirat ingkang luwih sae. Allahumma amin. Monggo kita nyuwun dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabbal alamin. Kula jamaah Masjid Lu'lu'ah Kelimut nyuwun dumateng ngarsanipun panjenengan. Mugi-mugi kula lan sedaya jamaah dipun paringi ampunan, dipun paringi maghfirah, dipun ampuni sedaya kesalahan lan dosa-dosanipun, keluarganipun diampuni dosanya, leluhuripun ingkang sampun sedo, bapak ibu lan sanak sederek ingkang sampun sedo dipun ampuri dosa-dosanipun lan kapapanaken wonten ing kasuwargan jati Jannatun Naim ingkang panjenengan janjiaken. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami jamaah Masjid Lu'lu'ah memohon kepadamu ya Allah, berilah kami kelapangan rizki, keberkahan dari rizki yang kami peroleh, ilmu yang kami dapatkan menjadi ilmu yuntafa'u bih, menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anak generasi yang lahir dari keluarga kami menjadi qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak-anak yang soleh dan solehah yang senantiasa berdoa kepada kedua orang tuanya dan memberikan manfaat bagi sekitarnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jauhkanlah kami dari bala bencana, goda rencana, dan wabah penyakit. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, semoga jamaah Masjid Lu'lu'ah dan sekitarnya ini yang belum bisa rawuh di masjid diberikan kesehatan yang prima, dilapangkan rizkinya sehingga bisa datang ke masjid dengan ridhomu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamulah kami memohon. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah kami, lapangkanlah jalan menuju kebaikan di sisa
usia kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Semoga kami semuanya husnul khotimah dan mendapatkan nikmat Jannatul Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Upat siram santen sedaya kelepatan kawula nyuwun agunging pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prasasat siniram terto ayuan diinjen ing madyaning